فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kalau khairan dengan syarran sama-sama tidak jelas, maka sama tanwinnya. Sekarang kalimat man, di sini man tidak ada tanda mati karena nun tidak dibaca dengan jelas. Sama juga al-insan tidak dibaca dengan jelas. Tapi kalau nanti kita temukan yang dibaca dengan jelas, pasti akan terlihat tanda matinya. Ini adalah tanda belakangan. Di zaman Rasul tidak ada. Hanya untuk memberi tahu. Hanya sebatas ini. Usaha para ulama memberi kemudahan. Tidak sampai kepada merubah huruf. Tapi di Indonesia saya temukan kalau ini kalimat al-insan tidak pakai alif, ditemukan di Indonesia ada mushaf tulisan al-insannya itu adalah dengan tambahan alif. Dengan demikian tulisannya itu. Nah, ini tentu termasuk pelanggaran. Kalau nulis tadi bacaan wa qala al-insanu ma laha, apabila tulisan al-insanu dengan tulisan yang pakai alif, ini adalah pelanggaran. Tidak ada dari sananya. Sebab ini adalah Alkitab, merupakan tulisan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati tulisan tersebut dari Allah. Ada perbedaan tulisan dengan bacaan, ada perbedaan bacaan dengan tulisan, kita nikmati, kita imani. Adakah makna di balik itu? Ada. Kapan ditemukan? Manakala kita memang sudah berjuang di perjalanan menuju muttaqin, karena Al-Quran menyebutkan hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi kembali lagi bahwa Quran disebut dalam wahyu ini punya makna dorongan buat kita agar waktu membaca Al-Quran memperhatikan ilmu baca. Alkitab agar kita memang mencari kandungan makna yang tersembunyi di balik tulisan. Az-zikr agar kita senantiasa menjadikan wahyu ini sebagai alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir. Al-Furqan, yakin betul ini adalah bimbingan ilahi yang dapat mengantarkan kita menuju yang baik dan menjauhkan kita dari yang buruk. Furqan. Empat-empatnya hendaklah kita miliki persiapan memasuki bulan Ramadan ini. Baik, mungkin takut terlalu tinggi bahasan, kita buka untuk tanya jawab saja. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya yang ada hubungannya dengan makna daripada lafadznya, termasuk al-insan itu atau Alkitab yang alifnya. Ya, ada maknanya itu. Nah, di dalam surat Al-Balad ayat pertama itu la uqsimu bihadzal balad. Ya. Itu ada lam alif ya. Tetapi di dalam beberapa terjemahan nggak diterjemahkan, bahkan di dalam sebuah tafsir dinyatakan itu ziyadah ya. Seolah-olah tidak ada maknanya, seolah-olah tidak ada maknanya, sementara alif aja ada maknanya. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi ditayangkan itu surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inna anzalnahu inna nazzalna al-Qur'ana inna nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian nazzala 'alaikal kitaba anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Banyak sekali kita temukan pernyataan dari Allah terkait dengan turunnya Al-Qur'an dengan menggunakan kata kerja lampau. Istilah ustadzan fi'il madhi. Ya, belum tentu semuanya orang ngerti ini fi'il madhi nih. Jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan lampau. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dan juga menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia dan juga dari samai dunia ke bumi. Itu tentunya ada yang bertahap, ada yang secara sekaligus. Ketika sekaligus tentunya sudah sekali saja satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu sekaligus. Kemudian secara bertahap nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kemudian nazzalna adz-dzikra wa sewaktu baru turun satu surat itu sangat erat hubungannya dengan surat-surat yang lain. Kalaulah satu surat diturunkan maka sudah meliputi makna semuanya, maka sangat dapat dipahami bila baru turun sebahagian Allah menggunakan kalimat kami telah. Karena hakikat Al-Quran itu satu kesatuan. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, sekiranya Al-Quran terfokus hanya pada surat wal asri innal insana lafi khusr, cukup surat Al-Asr ini untuk dijadikan pegangan hidup bagi setiap manusia sepanjang masa. Satu surat Al-Fatihah meliputi semua makna dalam Al-Quran. Jadi satu bagian merupakan keseluruhan. Keseluruhan tentunya dapat dibuktikan dalam satu bagiannya. Jadi wallahu alam, mungkin wallahu alam ya, kenapa menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra padahal masih belum selesai? Sebab sebetulnya yang sudah turun saja pun sudah cukup untuk dipakai zikir. Yang sudah-sudah saja, sudah meliputi semuanya. Hanya tentu kita yang belum merasa cukup, harus ditambah lagi rinciannya. Dalam surat Al-Fatihah telah diungkap tentang hakikat golongan manusia. Ada alladzina an'amta alaihim, ada ghairil maghdubi, ada ad-dhalin. Semua di dunia cuma tergolong kepada 3 golongan manusia itu. Yang mendapatkan nikmat, yang dimurkai, yang tersesat. Yang dimurkai sudah dikasih tahu tapi nolak. Yang tersesat sudah dikasih tahu tapi tidak ngambil pengetahuan. Bukan nolak tapi tidak ngambil dia mah. Akhirnya dia mencari, akhirnya tersesatlah dia. Nah, inilah disebutkan dalam Al-Qur'an alladzi an'amta al-maghdub dengan ad-dhalin. Nah, seluruh Al-Qur'an itu berbicara tentang itu. Kemudian kalau umpamanya kita perhatikan surat Al-Ikhlas disebutkan dalam hadis thuluthul Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Al-Zilzal setengah Al-Qur'an. Al-Kafirun seperempat Al-Quran. Itu dalam hadis begitu tuh. Yang pendek-pendek itu ternyata mewakili sepertiga Al-Quran. Yang pendek mewakili setengah Al-Quran. Itu memberi gambaran kepada kita bahwa zikir dengan 1 juz sudah mencapai hakikat zikir. Zikir dengan 2 juz sudah mencapai hakikat zikir. Kalau memang dijiwai bisa terbawa syariat itu secara keseluruhan. Satu kesatuan antara akidah, syariah dan akhlak. Wallahu alam. Jadi itu adalah merupakan tadabbur. Ini bukan tafsir. Yang boleh jadi pertanyaan Ustaz Deden barusan, mungkin besok saya temukan lagi jawabannya. Sekarang baru sampai di situ jawabannya. Boleh jadi jawaban ini salah, besok ditemukan bukti kesalahannya, boleh jadi. Wallahu alam. Mangga silakan lagi yang lain. Ya, mangga. Yang oh iya. La-nya yang pertama ya. Sebetulnya la uqsimu, la-nya itu bukan al-baladnya. Iya, la-nya. Jadi dipahami oleh para ulama bahasa dalam artian ulama bahasa yang berkait dengan masalah nahwu dan sharaf.
bahwa Allah berfirman, uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan menyebut negeri ini. Buat la-nya apa itu? Bukankah la itu artinya tidak? Oh, di sini enggak. Tidak diartikan tidak. Tapi apa? Tentu kalau dikatakan ziyadah tanpa makna enggak mungkin. Itu secara tinjauan kequranan. Tapi kalau tinjauan kebahasaan, sebatas bahasa biasa menyebutkan, umpamanya alaihissallahu biahkamil hakimin, ba'nya li ziyadah katanya, ba'nya sebagai tambahan. Ada lagi laisa kamitslihi syai', ka kan seperti, mitsli juga seperti, kok pakai dua kali seperti, wah yang satu ziyadah. Itu biasa dalam pelajaran bahasa Arab tingkat dasar. Tapi kalau sudah belajar bahasa Quran, beda. Dalam Al-Quran itu tidak mungkin ada satu huruf pun yang tidak berguna. Tidak mungkin. Semuanya pasti punya makna. Makanya para ulama lain menyebutkan kalimat la di sini adalah untuk taukid, untuk menegaskan hakikat sumpah Rasulullah, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah begini, tidak ini, tidak itu demi negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Jadi sebelum bersumpah menyatakan tidak, lalu bersumpah. Jadi jangan dihubungkan la dengan uksimunya. Bahasa kita juga sering ditemukan kata tidak apabila memang tidak dipahami bisa berlawanan dengan maksud. Kamu dokter? Tidak, saya pelajar. Kalau disambungkan, tidak saya pelajar. Kamu makan? Tidak, saya minum. Artinya apa itu? Tidak minum? Bukan kan? Artinya tidak makan, saya minum. Dalam bahasa Arab ada begitu tuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu riwayat melihat seorang bawa susu. Abu Bakar berkata, tabi'una ya akhi, apakah kamu mau jual susu itu kepadaku? Dia menjawab, la wa jazakallah, la wa yarhamukallah, kalau enggak begitu. Nah, kalimatnya apa? La yarhamukallah asalnya. La yarhamukallah. Kamu jual susu itu kepadaku? Enggak, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Tapi kalau disambung la yarhamukallah artinya Allah tidak merahmati kamu. Maka sebetulnya di situ ada intonasi la yarhamukallah. Maka oleh Abu Bakar langsung diluruskan supaya tidak menimbulkan pemahaman yang menyimpang, letakkan di situ waw la wa yarhamukallah. Nah, untuk Al-Qur'an karena Allah yang berfirman dan Rasul yang menerima, dan Rasul tidak akan salah faham karena Allah yang membimbing, maka kalimat la uqsimu bihadzal balad tidak akan menyimpang maknanya karena Rasul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam hal ini saya juga sempat terkait dengan saum ya. Ada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqunahu, di sini diartikan oleh sebagian ulama ya ai yatiqunahu dalam tafsir ai la yatiqunahu. Al-Quran menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang yang tidak mampu mengqadha maka wajib atasnya bayar fidyah. Di dalam tafsir Jalalain ditulis begini, yutiqunahu ai la, mau dibaca sama ai la yutiqunahu. Gak ngerti. Orang-orang yang yutiqun artinya la yutikun. Salah, bukan itu maknanya.
Artinya alladzina yutiqunahu dibaca yu, yaitu la yatiqunahu. Mestinya begitu tuh. Cuma karena sama-sama enggak ada harokat, sehingga akhirnya iya bermakna tidak. Mana mungkin iya bermakna tidak, gimana sih? Sebetulnya Al-Quran menyebutkan yutiqunahu, dalam tafsir menyebutkan la yatiqunahu, bukan yutiqu. Arti yutiqu artinya tidak mampu, yatiqu artinya mampu. Pakai la, jadi tidak mampu. Ini bahasa Arab lebih sulitnya dari bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia umpamanya rasional, irasional, tulisannya juga beda. Atau umpamanya transitif, intransitif. Atau umpamanya apalagi moral, amoral, tulisannya beda. Tapi kalau bahasa Arab, yutiqun dengan yatikun sama tulisannya ini. Padahal bacaannya beda. Ini yu artinya tidak kuat, ya artinya kuat. Makanya pakai la. Ya, untuk Al-Quran tentunya lebih dalam dan lebih jauh. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, waktunya di Quran Surat Al-Fatihah ayat kelima. Berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada iyyaka dan wa iyyaka. Iya. Ya-nya ada alif dan wa iyyaka juga ada alif. Yang ingin saya ketahui makna daripada ya ada alifnya itu seperti apa Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua-duanya ini pakai, salah ngetik nih, salah. Dua-duanya adalah menggunakan huruf iyyaka pakai alif ya. Wah, ini bisa nginstal Al-Quran nih di kelamaan. Ada yang bisa merubah nih? Jovi bisa nggak? Supaya lama ini nunggu. Ya, ini supaya berhenti, supaya dikeluarkan. Gimana caranya? Dikeluarin dulu di kelas 2 nggak apa-apa? Iya, susah. Masih jalan. Iya, kalimat iyyaka artinya adalah hanya kepadamu. Nggak apa-apa, terhapus juga. Nggak apa-apa, tertutup juga. Kalimat iyyaka itu biasa disebut dengan objek yang didahulukan. Asalnya na'buduka nasta'inu bika. Kemudian didahulukan ka na'budu. Dan tidak mungkin ka na'budu, maka ditambah dengan iyyaka na'budu. Demikian pula nasta'in, tidak mungkin nasta'inu atau ka nasta'inu, tapi iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab, manakala objek didahulukan, ya, jazakallahu khairan. Manakala objek didahulukan, kemudian kata kerjanya diakhirkan, itu memberi makna kekhususan. Ada beberapa air minum, ada jus, ada kopi, ada susu, ada teh. Kemudian saya minum teh, lalu saya pergi. Setelah itu yang lain-lain meminumnya. Dan ada orang yang menyaksikan saya minum teh. Ada orang yang bertanya, tadi di situ ada 4 macam minuman. Itu Pak Saiful Islam minum 4-4-nya. Orang langsung mengatakan, asyai yashrabuh, asyai syaribah, teh saja yang dia minum. Itu tidak penting, tidak mesti panjang. Dia tidak meminum kecuali teh, nggak perlu. Cukup udah mengatakan asyai syaribahu. Atau pemanya